Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami, saya Anzilmi, dan juga rekan saya, ada Amira dan Nazifa. Izin untuk menyampaikan, presentasikan inovasi kami, yaitu adalah TIE Display. Latar belakang kami mengambil inovasi ini adalah dengan 31,9 juta ton dengan 20,5 juta ton sampah dapat terkelola, sedangkan 11,3 juta ton sisanya tidak terkelola. Dengan data lainnya, yaitu 39,63% sampah nasional berasal dari timbunan sampah rumah tangga. Dengan diketahui bahwa banyaknya timbunan sampah yang tidak terkelola, maka kami memutuskan untuk membuat inovasi, yaitu bagaimana caranya setiap rumah tangga dapat mengelola sampahnya masing-masing. Maka dari itu kami menggagas, yaitu adalah tidy split. Tidy split merupakan tempat sampah sekat yang berguna untuk memudahkan masyarakat membuang sampah sesuai dengan kategorinya. Lalu material yang kami pakai pada tidy split ini menggunakan material rotan yang ramah lingkungan. Lalu ada potensi programnya, kami menargetkan pelaku rumah tangga, ibu rumah tangga, dan penghuni apartemen atau kos. Dengan harapan mempermudah proses pemilihan sampah rumah tangga, memulai kebiasaan disiplin untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu organik, non-organik, dan residu. Juga permasalahan sampah yang tidak terkelola dapat ditanggulangi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk keluaran PKM Karsa Cipta dari kami itu, yang pertama itu ada laporan kemajuan, yang kedua ada laporan akhir dari produk tempat sampah zakat ini, dan yang ketiga gambaran desain produk tempat sampah, dan ada juga akun media sosial untuk mempromosikan desain produk kami. Selanjutnya untuk alat dan bahan, yang pertama itu bahan utamanya kami menggunakan rotan dan plastik HDPE. Untuk bagian bentuknya kami menggunakan rotan yang dirakit, sementara untuk plastik HDPE-nya itu untuk bagian luarnya, untuk membuat lapisan sisi luar. Untuk alatnya, untuk merakit rotan dan HDPE menjadi tempat sampah, kami menggunakan lem plastik yang kuat. Yang kedua ada kawat, tang, gergaji, dan paku. Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama itu ada identifikasi masalah dan solusi. Yang kedua ada penentuan produk dan gambaran desain. Yang ketiga, analisis kebutuhan alat dan bahan. Yang keempat, perancangan desain produk. Yang kelima, pembuatan prototipe. Yang keenam, pengadaan alat dan bahan. Yang ketujuh, pembuatan produk. Yang kedelapan, validasi dan evaluasi produk. Dan yang kesembilan, penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, ada anggaran biaya. Kami memakai dua sumber dana, yaitu dari Belmawa atau Direktorat Pembelajaran Mahasiswa dan Perguruan Tinggi. Ada tiga jenis pengeluaran, yaitu bahan habis pakai, sewa dan jasa, dan lain-lain. Yang bisa dilihat uraiannya dalam PPT dengan total 1.289.200. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jadwal kegiatan yang kami buat untuk membuat produk kami yang akan dilakukan selama 4 bulan. Yang pertama ada identifikasi masalah dan solusi yang akan dilakukan di minggu pertama di bulan pertama yang akan ditanggungjawab oleh Anzilni. Lalu selanjutnya ada penentuan produk dan gambaran desain yang akan dilakukan di minggu kedua dan ditanggungjawab oleh Nazifa. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan dan alat bahan yang akan dilakukan pada minggu ketiga yang akan ditanggungjawab oleh Amira. Lalu selanjutnya ada perancangan desain produk yang dilakukan di minggu ketiga bulan pertama yang akan ditanggungjawab oleh Nazifa. Selanjutnya ada pembuatan prototipe yang akan dilakukan selama 2 minggu, yaitu di minggu keempat di bulan pertama sampai minggu pertama di bulan kedua yang akan ditanggungjawab oleh Amira. Lalu selanjutnya ada pengadaan alat dan bahan yang akan dilakukan selama 2 minggu juga, yang akan dilakukan pada bulan kedua, di minggu kedua hingga ketiga. Eh, pada pengadaan ini akan terus lanjutan produk yang akan dilakukan selama 5 minggu eh, dan akan ditanggungjawab oleh Nazifa. Selanjutnya ada validasi dan evaluasi selama pembuatan produk dilakukan selama 3 kali selama rentang waktu pembuatan produk yang akan ditanggungjawab oleh Anzilni. Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan kemajuan yang akan dilakukan di bulan keempat dan akan dilakukan selama 2 minggu.
dan akan ditanggung jawabi oleh Amira. Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan kemajuan yang akan dilakukan di bulan keempat selama 2 minggu dan akan ditanggung jawabi oleh Amira. Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan akhir dan akan dilakukan selama 2 minggu yang akan ditanggung jawabi oleh Nazifa. Lalu yang terakhir akan ada pembuatan akun media sosial yang akan dilakukan pada bulan keempat di minggu terakhir yang akan ditanggung jawabi oleh Anzilni. Lalu selanjutnya ada prototipe yang telah kami buat untuk tempat sampah compact tidy split. Yang pertama itu ada tampak depannya seperti ini. Lalu eh di sini ada juga tampak sampingnya seperti ini. Jadi dia itu bisa ditarik ketika dia mau memindahkan sampah yang sudah penuh. Dan bisa dilihat pada isometrinya seperti ini. Dia itu dibagi menjadi 3 sekat, menjadi 3 bagian, karena untuk menanggulangi sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Jika dilihat dengan perbandingan dengan manusia, itu bisa dilihat pada di gambar yang di sebelah kiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai produk Tidy Split yang akan kami buat untuk program kreativitas mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.